pula datanya Islam menuju neraka yang nggak aja. Kristen iya. Lah Tuhannya aja direbus pakai tinja, gimana mau masuk surga? Tengok tuh di Talmudnya Yahudi itu. Yesus direbus pakai tinja, bos. Lu gimana bisa masuk surga lu? Jangan kan masuk surga, masuk akal juga kagak. Untuk bisa masuk surga minimal masuk akal dulu. Gitu loh. Kalau masuk akal aja enggak mungkin. Oke, Joyride. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abangku Bang Faruk? Aduh, baru kali. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Selamat Ada siang, Bang Eri. Joy. Bang. Sebentar, Bang Eri. Selamat aku siang. Muslim. Selamat siang. Aku muslim. Aku nyimak aja di bawah. Soalnya mau masuk duhur nih. Udah dekat masjid saya. Aku saat siang. Itu Faruk. Yang dikatakan teman saya itu Maryam 71 mungkin. Tidak ada dalam Maryam 71 itu kata Islam. Ada, astaga, sudah ketetapan. Masa kau tak bisa baca, Faruk? Tidak ada. On cam kok. Ada, astagfirullah. On cam. Jadi gini bang, kalau baca itu sampai ayat 72 bang. Di ayat 72. 72. Di 72-nya orang-orang yang bertakwa diselamatkan. Itu orang Nah, Islam, itu orang umatnya Isa itu, bro. bentar dulu bang, Coba bentar baca di dulu. Al-Maidah 46 itu. Alah bentar dulu. Kau ini memanglah keturunan anjing ini kayak gini semua, heran aku. Pantas Yesus itu menamai kau itu Bani Kunarion, ya. Udah orang diterangin kok, di situ kan jelas, ya. Orang-orang yang bertakwa diselamatkan. Orang-orang zolim, ya, yang menuhankan anak orang itu kan zolim tuh. Nah itu dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang bertakwa itu siapa? Orang Islam. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah misalnya bisa juga kita pakai. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Nah, itu orang-orang bertakwa itu. Ya. Hudalil mutakin. Nah, petunjuk untuk orang bertakwa Al-Qur'an itu. Ciri-cirinya seperti apa? Percaya yang gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat, menjalankan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang dia miliki. Itulah orang bertakwa. Larinya ke Kristen. Kristen takwa apaan? Dilarang makan babi malah rakus. Gimana bisa dibilang bertakwa? Kita kalau menjelaskan Pak Pade, kita pakai disiplin ilmu menjelaskannya. Dia bilang tadi dalam Maryam 71, makanya saya bilang, ya, orang-orang seperti itu adalah hama. Orang-orang di luar Islam sama Kristen semakin jijik nengok Kristen karena memaksakan kehendaknya terhadap kepercayaan orang lain, bahkan dalam kitab orang lain. Baca ya, di sini tidak ada kata-kata Muslim. Tak ada di sini kata-kata Muslim. Semua orang. Islam pun tidak ada. Nah, tapi yang tertulis di sana, di antara kamu di sini diambil dari original teksnya minkum. Kum di sini ini domir untuk jama, untuk banyak orang kum ini. Semua orang, semua. Mau dia Kristen, mau dia Yahudi, mau dia apa, semua pasti akan melewatinya. Apa yang dilewatinya? Di sini pun tidak ada kata neraka. Di mana di sini anar? Mana kata neraka di sini? Dalam terjemahannya pun ada kata neraka di sini. Tidak ada neraka di sini. Yang ada di sini wariduha. Ha ini apa? Domir. Ha ini domir, bukan neraka. Ha ini domir untuk siapa? Untuk kalimat atau ayat sebelumnya. Mana kata Muslim di sini? Jangan kamu paksakan. Tapi di ayat 72-nya ada. Nih. Di ayat 72-nya kita buka. Nih. Nah, selanjutnya, nih. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kata takwanya ada. Alladzina taqwa. Alladzina taqau. Ini atak apa ini? Dari itakau. Takau wanada. Jadi idea Pak Di.
Karena kan ini Hamzah Wasol kan. Hamzah Iya. Wasol cara bacanya kalau dia huruf ketiganya ini fathah, maka huruf pertama Hamzah Wasolnya kita baca jadi kasroh. Ittaqau. Ya kalau diwasalkan gitu. Bisa kalian jelaskan seperti ini Bible kalian? Mana bisa meninggal kalian? Yang nggak ada di dalam Al-Quran kami, kalian paksa-paksakan, makanya kalian tuh hama. Sementara Markus 9 49. nomor 49 ini. Nih. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Aku berharap ketika baca Bible ini di nomor 50-nya dan Tuhan menyelamatkan Karisten. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Coba ya. Kan gitu. Kan Maryam 71 72 orang bertakwa diselamatkan. Kita berharap di Markus 50-nya Pak D, ya, orang Kristen itu diselamatkan, tengok ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Oke? Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Disuruh kalian berdamai dengan garam. Bahkan kalian diajarkan setiap orang di dalam dirimu harus mengasinkannya, mengasinkan. Mana? Saya lompat dari air terjun Sigura-gura. Kalau ada datanya di mana orang Kristen diselamatkan dari penggaraman api. Gimana? Kita bicara pakai data. Jangan kalian memaksakan kebencian kalian ada pada diri kami, gitu loh. Makanya saya bilang, ketika kita diskusi sama kalian ya, kalian menolak yang tertulis dalam Bible kalian dan kalian memaksakan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an kami. Makanya dikatakan kalian tuh anjing. Maka Yesus bilang kalian tuh anjing, cuman. Karena memang kelakuan kalian macam anjing. Kenapa macam anjing? Menggonggong di dalam kandang. Boom, boom, boom. Begitu didatangin kandangnya. Katanya. Pergi awak digonggong lagi. Gum, gum, gum. Sama dengan diskusi ini, ketika kami datangin, kami minta sama kalian data, kalian berhenti menggonggong. Tapi begitu kita izinkan kalian berbicara, kalian menggonggong cuma anjing. Bum, bum. Maka kalian dikatakan Bani Punarion. Tak akan mungkin. Makanya betul kata Pak Ade tadi dari narasi orang sebelum, dari orang terdahulu itu. Gak mungkin kau waras kalau pada waktu yang sama kau tuh oten. Tunjukkan samaku Kristen yang bisa membaca original teks kitabnya dengan penjabaran kaidah-kaidah bahasanya. Tunjukkan samaku. Kedua, tunjukkan samaku murtadin yang bisa membaca Bible original teksnya dengan memahami kaidah-kaidah bahasanya. Tunjukkan samaku. Tapi kalau kalian bilang, tunjukkan samaku mu'alaf yang bisa baca Al-Qur'annya dengan disiplin ilmu tajwid, mu'alaf yang bisa memahami Al-Qur'annya dengan pemahaman nausorabnya, tunjukkan. Nih hadir nih Faruk Syanipar nih. Faruk Syanipar hadir ini. Bukan modal congor, kita belajar. Ini kitab nahuku nih, ini kitab nahu saya ini Pak Di. Nih. Ini kitab nahu sorab saya ini. Nampak Pak Di ini? Nampak Bang. Kita belajar. Jangan kalian bantah kami dengan kebodohan, gitu loh. Makanya saya bilang, sangat mudah. Menjadi apologet oten itu sangat mudah. Modal nekat dan muka tembok. Karena apa? Kalian bisa menjelaskan isi Bible kalian. Kalian menjelaskan isi Bible kalian sesuai dengan hawa nafsu kalian. Bom menjelaskan Tritunggal dengan pulpen. Lewis menjelaskan Tritunggal dengan kertas. Siapa lagi? Si Elia menjelaskan Tritunggal itu dengan yang lainnya. Macam-macam penjelasannya. Pergi ke sana, ke tempat bom. Ketika pergi lagi ke tempat Lewis, makin bingung. Coba dipertanyakan satu ayat sama kalian berdasarkan isi Bible kalian. Beda-beda penjelasan kalian. Suka-suka gigi kalian. Bahkan ayat
yang nggak pernah kalian baca ketika kami tanyakan kepada kalian, oh pandai kali muncung kalian menjelaskannya. Jadi maksudnya itu begini. Aku sering nanya itu Bang Faruk. Kalau ada orang kayak gitu, aku tanya, yang kamu mau jelaskan ayat apa? Gitu kan. Ayat yang kau baca, kata dia kan. Iya, ayat apa? Kata dia. Itu yang kamu baca tadi lah. Gimana mau menjelaskan ayatnya aja gak tahu? Itu sering itu saya gitu kan tuh Kristen tuh. Baru denger langsung jelasin, koplak kan? Baru baca, baru dengar dia udah langsung Baru denger, menjelaskan. baca aja belum, baru denger dari kita kok, langsung jelasin kok. Kalau Aneh. kita penjelasan kita sama semua karena apa? Ada disiplin ilmunya. Kalian jangankan ke Indonesia, kalian pergi pun ke Zimbabwe kalian pergi, penjelasannya sama. Penjelasannya sama. Kalau kalian jangankan penjelasannya, Tuhannya aja beda. Di Indonesia siapa Tuhan Kristen? Yesus. Di Amerika, di Eropa siapa Tuhannya Kristen? Yesus. Di Zimbabwe siapa nama Tuhan Kristen? Debele. Di Cina Yesi. Di Cina Yesi. Di Cina Yesi. Di Afrika siapa nama Tuhannya? Kulu-kulu. Tulisannya sesi gitu tulisannya. Mana yang benar? Tuhan yang benar itu mana? Gitu loh. Apalagi kalau ada Kristen di tanah Arab, mana ada nama Tuhannya Yesus? Karena Yesus itu bukan bahasa Arab. Kan gitu. Harusnya kalian berpikir ke situ. Nama Tuhan kalian aja beda-beda. Cemana? Kalian sebutnya aja pun buat nama Tuhan kalian beda-beda. Apalagi kitabnya. Kalau berdampingan kalian sama orang Thailand membaca Bible, kok nggak tahu dia baca Bible? Kok duduk di samping dia? Isinya melai pelakoi nak ini nak malah tapa-tapani. Ribut kali kawan ini, apa apa dibilangnya ini katanya. Karena dibaca Al-Quran. Yang kedua Pak De, dari segi ibadahnya. Kita lihat ya Pak De ya. Ini kita sapa dulu ini, Kristen ya ini. Anak Toraja. Ya, Anak halo. Toraja. Ya, Islam Kristen. Ya, Islam Kristen. Kristen. Ya, silakan on cam. Kristen. Anak Toraja, silakan on cam. Silakan on cam. Tunggu. Ya, silakan. Kalau Ya, kita halo. Bang Faruk ya, contohnya Rahab itu, Rahab kan dari mana itu? Rahab yang cewek itu kan sering baca Quran itu, sama aja dengan yang kita baca ya. Iya. Dari Rahab. Suria. Syria, dari Syria. Sama yang dibaca nggak ada bedanya tuh, tahu oh ini ayat ini yang dibaca dia, langsung tahu kita. Silakan Bang Ya, silakan. Anak Toraja. Silakan. Mau tanya dulu, Bang. Nah, tanyalah. Menurut Abang Alkitab itu asli atau palsu? Alkitab itu mana? Bibel. Oh. Oke. Jadi- Pak De mau menanggapin atau saya Ya Pak De? boleh. Jadi asli atau palsu itu kalau mengenai informasi Bang, itu bukan dinilai dari ada aslinya atau tidak, tapi dari sumber informasinya itu. Contoh gini, di Islam ada informasi palsu, hadis palsu. Itu karena apa? Karena tidak diketahui siapa penulisnya, siapa yang menyampaikan. Makanya, oh itu hadis palsu. Ketika kita dibilang itu hadis palsu, tidak ada orang yang bertanya, yang asli mana? Oh tidak begitu kalau informasi Bang. Ya. Nah, Kalau saya Bible, begini, Bos. Kalau iya, bentar. Bible ini kalau dalam pandangan saya karena dia ini nggak jelas siapa penulisnya, ya penulisnya itu siapa, maka saya golongkan dia palsu Bang. Penulisnya siapa? Misalnya Yohanes. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes katanya kan. Tapi setelah saya baca di dalam Yohanes 21 ayat 24, Anda baca baik-baik di situ, kalau bisa Anda buka juga itu kitabnya itu. Dialah murid yang dikasihi, yang bersaksi tentang semuanya, yang telah menuliskannya, dan yang bersaksi tentang semuanya ini kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu siapa itu? Mungkinkah Yohanes berbicara seperti itu?
untuk dirinya sendiri. Dialah murid yang dikasihi, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini bukan tulisan Yohanes, Bang. Karena kalau tulisan Yohanes harusnya akulah murid yang dikasihi. Dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Tapi di situ pakai nya itu kan kata ganti orang ketiga, Bang. Ini miliknya. Ya, bukan kalau ini untuk orang pertama tunggal, ini milikku. Kalau ini milik Bang Faruk, ini miliknya. Kan gitu tuh. Tata bahasa yang benar kan seperti itu. Nah, di situ dialah murid. Mungkinkah Yohanes menyebut dirinya dia? Sementara dia yang menulis? Tidak. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, di situ siapa? Nggak jelas, tidak diketahui, Bang. Maka dari itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis, maka Bible jatuhnya kepada hadis palsu. Begitu, Bang. Jadi Bible itu palsu. Karena tidak jelas penulisnya, makanya saya bilang palsu. Tapi kalau saya gini Pak De ya. Kalau saya gini anak Toraja ya. Bagaimana saya memastikan sesuatu itu asli atau palsu, sementara saya tidak pernah mengetahui siapa yang mengadakan Bible itu. Makanya, sebelum kita bahas asli atau palsu, Bible itu bersumber dari siapa, Bang? Kalau Al-Quran, andaikan dipalsukan, ditanya ini, Quran ini asli atau palsu? Kan gitu. Kita sudah tahu sumber Quran ini bersumber daripada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 23 kan. Al-Quran itu datangnya daripada Allah. Surah Asy-Syura 192-194 yang dibawa oleh Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW bersumber daripada Allah. Nah, kalaulah Bible ini Anda yakinilah Pak Alsili misalkan, asli nih. Aslinya Bible ini bersumber dari siapa Bible ini? Jangan meninggal dulu, Bang. Kita nengok apa itu? Jangan meninggal dulu. Ya, anak Toraja, aslinya Bible ini bersumber dari siapa Bible ini? Datangnya dari siapa Bible ini? Bible itu asli bagi kami orang Kristen. Iya, datangnya dari siapa? Aduh, bagaimana ini? Kita mau kasih jelas dulu. Sumbernya ini orang yang menulisnya mungkin kepenuhan Roh Kudus. Jadi dia dituntun oleh Roh Kudus. Mana dengan kitabmu? Kepenuhan Roh Kudus. Bang, tenggelamlah dia, Bang, kalau kepenuhan, Bang. Bang, kalau itu memang sumbernya itu bentar. Saya tanya Bang Anak Toraja. Kalau sumbernya itu Roh Kudus. Adakah ayat yang bertentangan di dalam firman Tuhan? Nah, ini mau saya tunjukkan. Ini saya mau ngomong ini. Ini tunjukkan Pak Ode ini, Pak. Oke. Makanya saya tanya, kalau memang penulisan Bible itu didasarkan atas ilham Roh Kudus. Roh Kudus itu satu atau banyak, Bang? Bang, Roh Kudus itu satu atau banyak? Ya, Roh Kudus itu maha kuasa, banyak. Iya, satu atau banyak? Satu atau banyak gitu loh. Satu atau banyak? Kamu Satu kan? Loh, gimana sih? Berasal dari satu Tuhan, Elohim. Oke, Roh satu. Kudus. Oke, satu. Berarti yang mengilhami Matius dan yang mengilhami Lukas Roh Kudus yang sama kan? Betul ya? Oke. Ya. Menurut Matius, setelah Yesus lahir, ya, Anda baca dalam Matius 2 ayat 13. Bentar, Bang, ini mau saya tunjukkan kontradiksi. Anda kan minta tadi, tunjukkan kontradiksi. Tunggu dulu baru kamu nanya. Aduh, saya nggak nanya. Saya menunjukkan bukti. Anda tadi minta kontradiksi, mau ditunjukkan kok ketakutan. Iya, tunggu dulu. Baru kamu nanya, tunggu dulu. Boleh, tunggu dulu. Silakan. Boleh. Silakan.
Roh Kudus itu dikandung oleh Yesus Kristus. Saya nggak nanya itu, Bang. Kenapa Anda menjawab ke sana? Orang saya nggak tanya itu kok. Aduh, Saya nggak tanya itu. Gimana sih? Tunggu, tadi dia Ini ngomong, tadi dia ngomong Roh Kudus itu dikandung oleh Yesus Kristus. Tuh. Kalau kamu kasih kita waktu untuk menjelaskan, Bos. Jadi gini, Bang. Roh Kudus dikandung oleh Yesus Kristus. Menurut Anda, penulisan Bible kan diilhami oleh Roh Kudus. Menurut Matius 2 ayat 13, malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir. Sementara menurut Lukas, Yesus umur 8 hari disunat di Yerusalem. Ingat ya, perjalanan Yerusalem ke Mesir itu perlu waktu 16 hari. Berarti ketika Yesus umur 8 hari itu masih di tengah perjalanan. Atau sekitar 400 kilo dari Yerusalem. Bagaimana mungkin orang yang jauhnya 400 kilo dari Yerusalem, hari itu juga disunat di Yerusalem? Yang benar yang mana nih? Yang Roh Kudus yang mengilhami Lukas atau Roh Kudus yang mengilhami Matius? Saya tanya. Yang benar Roh Kudus yang mengilhami Matius atau Roh Kudus yang mengilhami Lukas? Hah? Coba tunjukkan dulu ayatnya di mana. Matius 2 ayat 13. Matius 2. Tunggu Ayat dulu. 13. Ya, malam itu juga Yesus dibawa lari ke Mesir oleh Yusuf. Lukas 2 ayat 21, Yesus disunat umur 8 hari di Yerusalem. Ya kemungkinan baru lahir, baru dibawa ke sana tuh bagaimana sih, kita nggak tahu. Iya itu, makanya baca, baru lahir langsung dibawa, nggak nunggu 8 hari. Bacalah. Ayat 13 itu bacalah. Malam itu juga dibawa dia. Matius 2 ayat 13. Matius 2 13. Ayat 13. Ah, Kalau versi Majus dari ayat 13. Penyingkiran ke Mesir. ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, berarti malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir oleh Yusuf, betul? Ya, Nah, Anda tahu enggak? Perjalanan dari Israel, dari Yerusalem ke Mesir itu berapa kilo tuh? 800 kilo, Bang. Kalau kemampuan orang berjalan sehari 50 kilo itu udah berat tuh. Ya, 50 kilo. Berarti untuk sampai ke Mesir perlu waktu 16 hari. Betul belum ya? ada kuda pada saat itu, Bang. Belum ada Mati- kuda pada saat itu. Gimana? Belum ada kuda pada saat itu. Ada ya, jalan kaki dia, jalan kaki. Ke Mesir itu jalan kaki. Kemampuan orang jalan kaki, kemampuan orang jalan kaki sehari itu paling banter 50 kilo, Bang. Ya. Tapi tidak dijelaskan di sini bahwa dia jalan kaki, Bang. Jadi naik apa, Bang? Naik awan kayak Sunggokong. Ya mungkin pesawat, Bang. Oh, ya, naik awan kayak Sunggokong. Ada tertulis seperti itu, Bang. Ada tertulis seperti itu, Bang. Naik Sunggokong. Bilang masih tidak ada kuda pada saat itu. Itu sebenarnya. Kalau dia tidak jalan kaki naik apa, Bang? Mungkin naik kuda lah. Oh, naik kuda. Kalau naik kuda itu sehari kira-kira kemampuan kuda itu berapa kilo, Bang? Kurang tahu juga. Ini kan Kurang tahu juga kan. Anggaplah kuda itu lebih cepat 2 kali dari manusia, berarti 8 hari. Ya kan? 8 hari sampai ke Mesir. Umur 8 hari Yesus di Mesir. Bagaimana umur 8 hari disunat di Yerusalem? Masuk akal enggak?
Masuk akal lah. Oh, masuk akal bagi orang gila. Terserah. Orang sementara orang lagi 800 kilo jauhnya dari Yerusalem, tapi disunat di Yerusalem. Itu masuk akal bagi orang gila. Udah bang, itu saja bang. Sinting memang, benar kata Robert Bang, mustahil orang itu waras sementara dia masih Kristen. Nah itu dia. Ada lagi enggak? Itu bukan kontradiksi itu bang. Kau kontradiksi aja nggak ngerti gimana sih? Kontradiksi aja nggak ngerti. Nggak lanjut, Apa gini, yang Pak mau De. dibahas? Pak De, gini Pak De. Ah. Capek-capek kita memberikan dalil yang kontradiksi dalam Bibelnya, sementara si anak Toraja antara mulut sama otaknya itu kontradiksi. Kontradiksi. Mulut sama otaknya kontradiksi. Aduh, parah. Gimana mau kita lanjutkan diskusi lagi di Toraja? Masa kau bilang di zaman itu dia naik pesawat terbang, gimana itu? Begini kan kontradiksi. Nah, satu mengatakan Tuhan itu tidak boleh bercerai. Lalu dibilang boleh bercerai. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan melindungi anak yatim dan janda. Itu kontradiksi itu. Kita dilindungi janda, anak yatim. Paham tak enggak apa yang dia ngomong ini tak ngerti tak Nggak enggak apa-apa, Pak De. ini. Nggak apa-apa. Kita kemudian gitu juga, Pak De. Tuhan melarang kita untuk bercerai, ya kan? Ya. Tapi kenapa Tuhanmu bisa mengungsi, coba? Hah? Beda Gimana kami ceritanya? bercerai bos. Tuhanmu kan kalau gini kontradiksi kata Pak De, nggak nyambung. Coba kau pikirkan dulu. Tuhan melarang kita untuk bercerai, tapi kenapa Tuhanmu bisa ngungsi di usia bayinya? Di mana dia bilang bercerai? Tidak ada. Dia iya, enggak, Tuhanmu kenapa ngungsi ke Mesir? Saya yang bego atau Anda yang bego ya? Iya, ada Tuhan pencipta langit dan bumi, kenapa dia ngungsi? Ketakutan. Saya bilang bercerai antara suami istri. Saya yang bego. Kan tadi kau tanya yang mana kontradiksi. Kan begitu. Tadi kau tanya yang mana kontradiksi. Tuhan menyuruh kita untuk menjaga janda dan yatim piatu. Iya. Jelas kan? Iya, terus kenapa Tuhan mengungsi ke Mesir waktu dia baru lahir? Terus saya bilang ini orang ini. Saya Karena kau mengikuti cara kau. Kau gila, kami juga gila. Gimana materi gua? Gimana materi gua kau bisa jawab? Tentu saja yang Anda tidak terima itu adalah firman Tuhan atau Enggak, gini. Kau percaya nggak bahwa Maria itu punya Yusuf 3? Hah? Kau percaya nggak bahwa Maria itu ya punya Yusuf 3? di mana itu Yusuf putihnya? Kau bisa buka Matius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Kau lihat dulu nih. Kau jawab itu. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya. Belum sah ini suami Belum sah nih. Iya, belum sah. Terus 19-nya? istri. Iya, 19-nya? Karena Yusuf Katanya belum sah. Kok ini suaminya? 19 Gimana? karena Yusuf suaminya. Nah, katanya belum sah. Ngelek kan? Kayak otak yang ngelek Ini ya. belum bersuami. Iya, tapi itu Yusuf suaminya. Terus baca lagi. Resmi jadi Iya, baca lagi terus. Bos. Iya, baca lagi terus. Karena Yusuf suaminya, terus baca lagi. jelas Iya, di atas iya. belum resmi.
Iya, kau baca lagi yang 19 karena Yusuf suaminya. Terus? belum Ini yang lag gua apa dia sih?